Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elisa Wulansari dengan NIM 2300. Saya mahasiswi dari Universitas Halu Oleo, jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang polimorfisme. Salah satu salah satu yang kita pelajari di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, polimorfisme ini adalah konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, istilah ini merujuk kepada kemampuan kelas yang berbeda untuk dilakukan sebagai contoh dari kelas yang sama melalui pewarisan. Nah, dalam Python, polimorfisme dicapai dengan berbagai cara, termasuk dengan fungsi dan kelas abstrak. Nah, istilah polimorfisme ini berasal dari kata Yunani di mana poli yang berarti banyak dan morfisme itu bentuk. Jadi pada dasarnya istilah ini memungkinkan kita memanfaatkan satu antarmuka untuk mempresentasikan tipe-tipe yang berbeda. Nah, polimorfisme berbasis fungsi dalam Python. Nah, pertimbangan dua kelas yang berbeda, masing-masing kelas ini akan memiliki metode yang menghasilkan perintah yang sesuai, yang seharusnya. Misalkan kita punya dua kelas beruang, kita namakan dua kelas, nama kelas induknya ini mungkin hewan. Nah, di dalam anak kelasnya itu ada beruang dan anjing. Nah, jadi masing-masing kelas ini dia memiliki metode yang menghasilkan bunyi dari hewan tersebut. Nah, dengan menggunakan polimorfisme, kita dapat memanggil metode bunyi masing-masing untuk objek apapun dari kelas melalui fungsi umum. Prinsip utama dari polimorfisme ini adalah yang pertama, dukungan pada metode yang sama, di mana semua objek yang terlibat harus memiliki metode atau atribut yang sama, meskipun implementasinya berbeda. Nah, kemudian dapat digunakan pada subkelas. Jadi, polimorfisme ini biasanya bekerja dengan inheritance, di mana kelas turunan dapat mengoverride metode dari kelas dasar. Kemudian fleksibilitas. Nah, polimorfisme ini memberikan fleksibilitas karena eh, tidak perlu kita tidak perlu tahu jenis spesifik objeknya itu apa, tapi kita bisa menjalankan kodenya. Nah, dengan polimorfisme ini, Python dia memberikan fleksibilitas untuk menulis kode yang lebih dinamis dan juga dapat diadaptasi pada banyak situasi. Nah, manfaatnya polimorfisme itu apa aja? Yang pertama itu keterbacaan kode. Dia menggunakan nama metode yang sama untuk tugas yang mirip membuat kode lebih mudah dipahami. Nah, kemudian ekstensibilitasnya itu mempermudah menambahkan tipe data atau kelas baru tanpa memodifikasi kode yang sudah ada. Dan juga efisiensi di mana mengurangi redundansi dengan metode yang dapat digunakan pada berbagai tipe objek. Nah, setelah saya jelaskan konsep dasar dari Python polymorphism, di sini ada beberapa sampel contoh terkait menggunakan polymorphism. Jadi ini adalah, nah ini contoh dari penggunaan polymorphism. Jadi nanti yang outputnya ini, nah dia outputnya adalah pemandunya. Kan di sini kelas induknya adalah car.
Kemudian, bukan kelas induk, ada kelas, ada 3 kelas di sini, yaitu kelas car, boat, plane, di mana maksudnya ini apa, mobil, kemudian ada boat itu kapal nggak sih? Atau perahu mungkin. Terus ada plane, pesawat. Nah, di sini yang mau apa namanya dijadikan output itu bukan brand atau modelnya, tapi eh self yang dimana di sini print drive. Drive itu kan pengemudinya. Kemudian di Classboard juga sama, yang outputnya bukan brand atau modelnya, tetapi yang di self, dimana dev, move, self, print, sale. Kemudian sama juga kelas plan, dimana pengemudinya itu fly. Jadi di sini diinisialisasi car 1 sama dengan car, di mana Ford Mustang, kemudian bot 1, bot, uh, Ibiza Touring 20, plan 1, plan Boeing 747. Tapi di sini yang mau apa namanya sebagai outputnya X apa titik move-nya adalah di mana di sini dev move-nya eh, di print drive, style, dan juga fly. Jadi outputnya adalah drive, style, fly. Nah, di sini dijelaskan kelas polymorphism. Polymorphism is often used in class method, where we can have multiple class with the same method name. Jadi kita bisa punya banyak kelas, uh, di mana dia lebih dari beberapa kelas. Nggak usah ya kalau mau jelasin tapi translate. Nah, jadi sini polimorfisme dia sering digunakan dalam metode kelas. Nah, di mana kita dapat memiliki beberapa kelas. Tadi saya sudah bilang memiliki beberapa kelas dengan nama metode yang sama. Nah, ini dia punya beberapa kelas, car, bot, dan plan, tapi metodenya cuma satu, yaitu move. Jadi saat dipanggil yang outputnya itu keluarannya adalah uh, print daripada inisialisasi metode move ini. Kemudian pemarisan polimorfisme itu, jika kita menggunakan contoh di atas ini yang tadi, dapat membuat kelas induk yang disebut vehicle dan membuat car, bot, dan plane itu menjadi kelas anak dari vehicle ini. Kelas anak mewarisi vehicle metode, tetapi dapat menimpanya. Nah, ini contohnya. Di sini kelas vehicle. Kemudian di mana dev move-nya apa namanya di kelas car itu vehicle baru pas. Nah, di sini jadi outputnya ada daripada yang sudah diinisiasi di sini mana car dalam kurung Ford Mustang. Kemudian apa namanya Ford, Ibiza, dan Boeing ini adalah brand. Dari unit ini adalah brandnya. Kemudian yang Mustang Touring 20747 ini adalah model. Dan terakhir itu yang apa uh, dimunculkan adalah X titik move. Jadi setelah dia munculkan brand dan model, kemudian diakhiri dengan move. Nah, kelas anak mewarisi properti dan metode dari kelas induk. Pada contoh di atas tadi yang kita sudah lihat ini, contoh-contoh di atas ini, kita dapat melihat bahwa car kelas tersebut kosong, tetapi mewarisi brand, model, dan move. Jadi, makanya tadi walaupun tadi kosong, tetap dia ada isinya yaitu move. Nah, kelas bulk dan plan juga mewarisi brand, model, dan juga move vehicle, tapi keduanya menimpa move metode tersebut. Nah, ini tadi penjelasan singkat terkait polimorfisme.
di mana polimorfisme ini dia dapat terdiri dari berbagai macam kelas, namun dia menggunakan metode yang sama. Jadi bisa dipanggil satu kali dengan inisialisasi dari nama metode tersebut. Seperti tadi metode move. Kemudian ini tadi tuple, lupa. Ada tuple di mana untuk mengembalikan jumlah item dalam tuple. Kita coba running. Nah, ada 3 di sini kan. Jadi yang ditanya itu jumlah berapa. Jadi dia menggunakan metode len. Print len my tuple. Jadi dia hitung berapa yang ada di situ menggunakan tuple. Sorry teman-teman, maaf. Nah, setelah ini saya akan memberikan contoh satu kasus menggunakan polimorfisme ini. Nah, jadi sekarang contohnya, kalau tadi yang di W3 School itu contoh-contohnya kayak sudah tadi disebutkan kendaraan, yang car, boat, terus kemudian plane, terus uh, outputnya itu yang outputnya itu tadi drive-nya, kemudian pokoknya pengemudinya. Kemudian tadi ada contoh untuk hewan di mana outputnya itu suaranya. Nah, jadi sekarang saya contohkan itu pekerjaan. Jadi kelasnya udah pasti job ya. Kemudian kita dev. Karena ini pekerjaan, jadi kita tuliskan aja the work. Kemudian kita dalam kurung self. Karena kita tidak membutuhkan apapun, karena kita nanti cuma mau kasih output keluarannya itu isi dari pekerjaan, jadi cuma self aja di sini. Kemudian kita price uh, not implement error. Data, oh ya enaknya tulisnya. As. Kalau error nanti udah muncul ini. Setelah itu kita buat kelas anaknya. Misalkan apa kita pakai dokter, misalnya dokter. Jadi kita dev do work self. Kemudian return di mana bunyinya misalkan work. Kok ini tentang pekerjaan, sorry agak nge-lag. Misalkan kita isi apa ya di return, tugasnya mungkin misalkan kita tulis dokter bertugas memeriksa pasien dan meresepkan obat misalnya. Kita bikin kelas lagi.
Selain dokter, pekerjaan apa lagi? A lawyer, pengacara. Lawyer, deaf, dog, dan self. Ini kita return, dimana tugas lawyer itu pengacara bertugas membela klien. Yang tidak bersalah mungkin. Satu lagi kita bikin anak kelasnya 3 lah. Apa ya, Sailor. Itu kamu sel, kemudian return. Sailor. Sailor itu nakoda bukan sih? Menjalankan kapal gitu ya. Oke, job. Ya. Oh ya. Dev, kita tulis namanya workday aja. Di mana hari kerja gitu mungkin. Workday, titik 2. Kemudian kita print. Nah, dalam kurung itu job dia digabung dengan do tadi, the work, dan okay. Nah, salah. Bukan self, tapi di sini kita sudah masukkan induk kelasnya tadi job. Kita ganti huruf bedanya. Nah, setelah itu kita tulis pekerjaannya untuk memanggil dokter
Dok. Hmm, kok pilih? Ini yang kecil kayak kalimat baru dan sama dengan dimana dokter, kemudian I will the lawyer, kemudian ada selembar, kemudian kita panggil sini work work day, kemudian titik job. Oke, kita masukkan dengan dokter, kemudian oke lagi silent. Nah, jadi kita jalankan. Oh,
Nah, jalan. Oke, nih. Setelah diinisialisasi workday, di sini diganti dari workday, kemudian digabung di mana print job dan the work. Jadi di sini tinggal kita panggil workday saja. Jadi outputnya adalah dokter. Ini bagian ini gabungan dari job self yaitu returnnya pengacara bertugas membela kliennya, kemudian dokter. Nah, itu contoh dari polimorfisme, di mana dapat
menggunakan banyak anak kelas, kemudian menggunakan metode yang sama, di mana tadi metodenya adalah uh, do work, do work, do work. Nah, pokoknya itu deh. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan materi polimorfisme ini, di mana intinya dari materi ini kita dapat menggunakan banyak kelas, namun kita bisa menggunakan satu metode yang sama dalam kode tersebut. Kemudian tinggal dipanggil di akhir, kemudian masukkan uh, kata inisialisasinya. Nah, jadi coba kita contoh lain. Ini nggak pakai kelas induk, langsung apa macam-macam kelas. Sekarang saya contohkan tentang hewan. Jadi misalkan kelas burung. Dua, kemudian def. Ini dalam kurung sel. Kemudian apa ya, warna mungkin. Jenis. Dua. Kemudian kita self titik warna sama dengan warna, kemudian self titik jenis sama dengan jenis, kemudian metode yang sama kita kasih nama apa ya, bergerak deh. Jadi di sini kita mau inputannya cara bergerak dari hewan-hewan tersebut. Bergerak self, kemudian print kalau burung bergerak gimana? Terbang kan? Kelas baru lagi. Hewan apalagi yang cara geraknya beda? Misalkan ular. Dan def init dalam kurung sel apa ya? Kayak sama aja juga warna. Kemudian jenis. Kemudian sel titik warna dengan warna. Kemudian sel titik jenis sama dengan jenis. Dan metodenya sama, bergerak. Dan kita print merayap. Betul kan kalau ulang merayap. Kelas lagi, apa yang berbeda? Ikan. Self
kemudian def init cell. Kalau ikan apa ya? Habitat mungkin. Kita kasih sama aja. Warna juga. Jangan deh. Apa ya kalau ikan ya? Hmm, jenis. Jadi mungkin ikan air tawar, ikan air asin, ikan air apa terserah. Kemudian selain jenis, apa yang spesifik ke ikan? Apa ya? Habitat deh, nggak tahu apa yang tulis. Kemudian self jenis, self habitat. Kemudian metode yang sama bergerak, self titik dua, kemudian print. Kalau ikan itu berenang dong. Pas apa lagi? Eh, Singa mungkin, kucing, jenis, kemudian warna. Berlari atau berjalan. Kan kucing kadang-kadang nggak suka berlari. Kemudian ditulis ulang, cuma bedakan sama burung. Burung sama dengan burung dalam kurung. Tadi apa yang kita tulis? Warna dan jenis. Misalkan putih, kemudian jenisnya apa tadi?
Misalkan kita tulis apa kalau burung putih, burung dara mungkin dara. Kemudian ular, berarti huruf kecil aja dan besar. Ular tadi apa yang kita tulis? Warna jenis. Warna misalkan hitam dengan jenisnya kobra mungkin. Itu ikan. Ikan tadi jenis dan habitat. Ikan bandeng kan. Habitatnya air tawar. Kemudian kucing. Kucing jenisnya misalkan anggora. Kemudian warnanya misalkan abu-abu. Jadi oke, coba kita jalankan. Oke, sempurna. Terbang, merayap, berenang, berlari, atau berjalan. Yang di outputkan itu ini ya, dimana metodenya adalah bergerak. Jadi perbandingan. Ini tadi kita tidak tetapkan apa jenis atau apanya. Atributnya kita tidak tulis langsung self. Kemudian kita cuma mau input apa outputkan apa inputkan tugas dari pekerjaan masing-masing ini apa. Jadi di sini metodenya yang digunakan adalah to work, dan kalau yang contoh kedua itu dia bergerak. Jadi kita inputkan nama apa jenis apa cara bergerak hewan tersebut, kemudian outputnya adalah cara-cara ya cara-cara tadi cara-cara bergerak dari hewan-hewan tersebut. Nah, jadi itu saja yang dapat saya paparkan terkait materi dari polimorfisme Python ini. Saya Elisa Wolansari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.